selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Baik, terima kasih Bapak Dekan, Pak Mudastri, Ibu Trini yang sudah memberikan kesempatan waktu buat saya untuk bercerita, untuk ngobrol dengan teman-teman. Apresiasi saya terbesar buat adik-adik saya yang sedang kuliah di FKM UI, dan juga buat bos saya tadi, Pak Anang. Kebetulan Pak Anang adalah bos saya di DPP Persagi. Baik, saya akan bercerita dan nanti mungkin di sela-sela itu saya juga akan mengajak Ibu Sri Sudartini. Beliau adalah Ketua DPD Persagi Jawa Barat yang megang komando untuk gempa di Cianjur. Mudah-mudahan beliau sudah hadir. Nanti akan cerita sedikit tentang bagaimana pengalaman Ibu menangani bencana di Cianjur gitu ya. Baik, ini waktu saya ada di Lombok. Silakan Mbak, slide berikutnya. Baik, ini gambaran setiap manusia. Saya cuma berpikir hidup itu ya lahir, sekolah, bekerja, menikah, punya keluarga, punya sosial kegiatan, meninggal, selesai. Bahkan ada yang percaya lahir kembali gitu ya. Nah, saya nggak mau kayak gitu ya. Yang kedua, next. Nah, saya kaget waktu dikasih tahu jadi acara ini, dan kemudian di hari pertama saya lihat postingan teman-teman DPP Persagi dan besoknya di FKM UI, itu langsung habis 700 slot yang disiapin panitia, sehingga disiapkan 1.000 orang. Semoga ini apresiasi terbesar buat acara dan juga semangat teman-teman yang mau belajar. Tapi tadi saya lihat di kuota yang daftar masih 500. Harapannya pembelajaran kita buat teman-teman yang iseng ataupun tidak ingin ikutan, hanya coba-coba saja, sebaiknya kita merubah mindset tersebut supaya ternyata ada banyak teman-teman yang saya pengen ikutan tapi nggak bisa ikutan. Nah, mudah-mudahan itu nextnya kita tidak seperti itu lagi. Dan yang kedua, teman-teman tadi juga didorong untuk berdonasi ke rekening panitia. Insya Allah saya juga sudah sampaikan dana tersebut akan diserahkan kepada teman-teman DPD Persagi Jawa Barat yang saat ini sedang mengolah program sampai dengan proses tanggap darurat 20 Desember. Monggo, ini acara gratis, dapat SKP, semua orang berharap bisa ikutan ini gitu ya. Silakan Mbak, lanjut. Lalu kemudian singkatnya kayak gini, saya kuliah, belajar, anak Jakarta, anak Bulungan, kuliah di Akademi Gizi, S1 di FKM UI, S2 di FKM UI, kayak gini hidup saya. Kemudian saya pernah belajar dengan banyak organisasi internasional kemanusiaan, saya bekerja di sana, lalu kemudian saya jadi volunteer zaman kuliah sampai dengan hari ini. Saya mengajar beberapa kampus untuk beberapa mata kuliah, tergantung waktu dan kesempatannya, biasanya di weekend gitu ya. Lalu sempat mencoba diterima pegawai negeri tapi tidak jadi diambil tahun 2006 di Puskesmas Gizi, dan sekarang Puskesmas ganti dengan BRIN. Lalu kemudian saya memutuskan bekerja profesional sebagai ahli gizi dan bekerja buat program corporate social responsibility di perusahaan. Ini beberapa apresiasi saya dan anak-anak dampingan saya. Selanjutnya, nah sebagai lulusan gizi sebenarnya apa yang saya pelajari gitu ya. Mungkin kalau di sini ada dosen-dosen saya, ada Prof. Penny, ada Bu Diah gitu ya, ada siapa lagi, Bu Trini gitu ya, Mas Wahyu gitu ya, pasti kenal saya gitu ya, pasti saya anak yang bandel gitu ya, karena jarang ada di tempat. Tapi saya berpikir bahwa mindset saya berikutnya, Mbak, bahwa sebagai lulusan gizi gitu ya, kita harus punya paradigma ini. Paradigma kita bukan paradigma sakit lagi, tapi paradigma ada paradigma sehat, di mana
bagaimana menjaga kesehatan itu dimulai dari lingkaran ini gitu ya, dari hamil, kelahiran, kemudian sekolah, lulus sekolah, menikah atau mungkin mereka terpilihan, memiliki keturunan. Nah, dan juga kita juga mengacu kepada dunia yang saat ini sedang berharap dengan program SDGs, ada 17 goal yang harus kita capai, pasca dulu MDGs kurang berhasil sehingga dijadi 14, 17, dan sehingga di sini kita bisa terlibat dalam program-program mereka, dan teman-teman saya akuin bisa mengerjakan hal ini di lapangan maupun di balik layar gitu ya. Selanjutnya Mbak. Nah, sebagai alumni FKM UI gitu ya, sebenarnya kita bisa kerja di mana aja gitu ya. Ini beberapa contoh, mungkin ada tambahan lagi gitu ya, industri makanan gitu ya, itu bisa di research and development, atau bagian quality control gitu ya, memastikan bahwa makanan ataupun nilai gizi makanan layak untuk dikonsumsi dan dijual. Lalu saya pernah di rumah sakit gitu ya, kalau rumah sakit saya cuma kuliah praktek aja, di pemerintah sebagai aparatur sipil negara, puskesmas, rumah sakit, bahkan ada ahli gizi di camat gitu ya, di Kemenkes, Dinas Kesehatan, Bapeda. Nah, lalu kemudian ahli gizi masyarakat di perusahaan, bisa di CSR, di lembaga kemanusiaan bisa juga, dan baik itu nasional maupun internasional, atau juga bisa di UN, UNICEF, WHO, UN OCHA. Nah, bisa juga di guru, dosen dan guru, konsultan gizi, bisa juga usaha makanan, nulis buku, dan macam-macam profesi yang teman-teman bisa lakukan. Yang saya buat, kecuali pemerintah, saya udah jalanin, pemerintah coret nggak jadi gitu ya, karena saya tidak jadi ASN. Lalu Mbak, lanjut. Nah, ini gambaran saya gitu ya. Ini yang saya lakukan dari lahir sampai hari ini. Lanjut Mbak. Nah, selanjutnya ada satu hal yang merubah saya di tahun 2012 pasca saya kuliah, di mana saya masuk Kompas. Selanjutnya lanjut Mbak. Nah, sebagai seorang ahli gizi, hal apa yang saya sudah lakukan dengan keilmuan saya? Saya belajar banyak tentang positive deviance, saya belajar tentang Center of Adult Education dengan care internasional gitu ya, emergency di Magelang gitu ya, di Sinabung, di Padang, juga di Bovendigao, serta di Jakarta juga ngomongin tuberkulosis dan juga masalah gizi. Masa Jakarta masalah gizinya ada, bahkan sempat juga terlibat dalam proyek untuk pemberdayaan ibu-ibu di Lombok, lalu kemudian juga di Sumbawa dan juga di Donggala, Palu. Beberapa. Lalu selanjutnya, nah tadi sempat diceritakan, ini adalah beberapa lokasi yang pernah saya kunjungi, saya kerjakan, dan juga berfungsi sebagai volunteer di kegiatan ini. Jakarta pernah ngalamin banjir, ada krisis moneter. Ini zaman-zaman saya kuliah dulu, lalu selesai kuliah saya ke kaum Malifut. Saat itu adalah terjadi kerusuhan SARA di sana antara umat Muslim dan Kristen. Saya diminta pegang program malaria dan juga gizi dan masyarakat. Lalu saya pindah ke Papua, di Merauke, Bovendigao, dan Nabire. Saya ngomongin HIV, di sana kasus terbesar saat itu, rambut saya sebahu saat itu karena saya takut cukur. Lalu saya pindah ke Keva, Atambua dan Soe untuk gizi dan kesehatan anak. Lalu ada tsunami di Aceh, saya ke tsunami untuk program sanitasi, KIA, dan juga sedikit banyak nyinggung tentang gizi. Ada Pandeglang gempa, di Padang juga gempa, di Sinabung ada Gunung Merapi, saya jadi volunteer di sana. Di Padang saya dengan Oxfam saat itu, lalu kemudian lanjut. Nah, ini di Magelang saya mulai mendapat ide untuk bikin kelas belajar, Oki namanya, dan disitulah saya melakukan semua sendiri tanpa dukungan banyak pihak gitu ya, dan teman-teman di lapangan sangat kuat dan hebat.
Di Palangkaraya juga itu program KIA dengan CARE. Di Lombok dan Sumbawa itu juga saya cuti ke sana seminggu untuk membantu teman-teman di Lombok dan Sumbawa pasca gempa. Di Palu saya jadi volunteer buat WHO dan juga buat Ide Kecil untuk Indonesia. Di Cianjur saya masih bantuin sampai hari ini ngomong karena pasca gempa, gizi dan juga pemberdayaan masyarakat. Selanjutnya, saya tidak kayak Pak Anak, mungkin saya tidak ngomongin teori, saya ngomongin apa yang kita bisa lakukan gitu ya. Di Merauke ini kita melakukan hal ini gitu ya, di mana saat itu saya dengan World Vision ngomongin HIV/AIDS, saat itu kasusnya paling tinggi di Indonesia, bikin edukasi tentang gizi, tentang HIV, tentang gimana makanan, gimana pergaulan, dan yang sebelahnya lagi itu di Halmahera Utara, hiburannya cuman pantai. Land bawahnya itu di Jakarta tuh sempat krisis moneter, ada banjir, ada asupan makanan gizi, ada pendampingan buat posyandu, ada diskusi dengan pemerintah gitu ya untuk bagaimana mengatasi permasalahan gizi saat itu di Jakarta. Lanjut, terus itu saya dengan Wahanovisi, nah ini dengan Oxfam. Setelah beberapa bulan pasca tsunami, saya ke sana untuk membantu untuk ngomongin gizi, sanitasi, dan juga pemberdayaan masyarakat gitu ya. Lanjut, kemudian ini saya ke Papua, saya mengajarkan program HIV di sana. Ini ada beberapa kegiatan, ya gizi nempel dengan HIV/AIDS-nya, jadi bukan sebagai major sebuah proyek, cuman sebagai pintu masuk untuk ada kebutuhan dari masyarakat untuk mengatasi ini. Ini kasusnya sama, bencana karena penyakit gitu ya. Lalu berikutnya, nah ini di Jakarta saya memberdayakan ibu-ibu karena mereka punya bencana abrasi gitu ya, abrasi laut ini di Cilincing gitu ya. Mereka pengupas kerang diberdayakan oleh volunteer yang mau mengajari ibu ini untuk bikin patchwork gitu ya. Lalu kemudian mereka membuat dan jadi sebuah karya yang bisa diberdayakan dan dijual gitu. Selanjutnya, ini di Aceh waktu itu pasca tsunami gitu ya. Jadi programnya adalah kesehatan ibu dan anak, di mana saat itulah bagaimana ibu-ibu hamil, ibu menyusui itu mendapatkan pengetahuan yang baik dan juga gizi yang baik. Sebelah kanan adalah modul yang kita berikan buat masyarakat yang menjadi daerah layanan. Silakan lanjut, Mbak. Nah, ini ngomongin tentang momen employment, ini juga situasinya sana adalah bukan sesuatu yang tempat bencana, cuman risiko bencana akan muncul pasca banjir dan juga panas terjadi di sana gitu ya. Selanjutnya, nah saya kemudian ini di mana? Di Lombok. Ini ada nama Ivan Yang Children Feeding Education buat ibu-ibu di di Lombok. Saya menjadi volunteer buat Wahana Visi, mengedukasi ibu soal pembuatan PMBA gitu ya, lalu kemudian membuat program WOS bersama dengan teman-teman volunteer, jualan kaos itu disumbang buat beli toren dan juga fasilitas kesehatan masyarakat di daerah bencana, lalu kemudian diliput di Kompas. Setelah saya pulang dari Lombok dan selanjutnya ada gempa Palu habis itu, kalau tidak salah. Lalu kemudian selanjutnya, Mbak, ya ini di Palu sama saya jadi volunteer. Sorry sebelumnya, maaf. Ini adalah jualan kaos dan kita bisa mengumpulkan banyak bantuan gitu ya. Fokusnya kepada air karena itu yang terjadi di awal gitu ya. Harga tempat air itu melambung tinggi dan puji Tuhan alhamdulillah ternyata dukungan banyak pihak sangat mendukung kegiatan ini dan masyarakat juga
merasa happy. Jadi saya mau nampilin foto-foto bahagia, bukan foto-foto sedih. Selanjutnya, lanjut Mbak. Nah, ini adalah situasi berikutnya di Donggala Palu. Ini juga sama situasinya, saya menggalang dengan kaos dan juga donasi terpal dan juga sarung buat mereka di fase-fase awal ya tanggap darurat. Lalu kemudian lanjut, lalu di Palu juga ngomongin edukasi karena saya berpikir bahwa pasca bencana ada sekolah yang rubuh dan kita membantu untuk bikinin tenda, kirim tenda dari Jakarta karena di sana udah nggak ada aksesnya lagi gitu ya. Lanjut. Nah, saya dengan beberapa teman-teman mulai merintis lembaga kemanusiaan namanya Talenta 2005 gitu ya. Dan disinilah kita berusaha untuk menjembatani antara kegiatan volunteer, kemudian donor dan juga kebutuhan di masyarakat. Selanjutnya, nah konsep yang kita kembangkan agak sedikit berbeda. Jadi kita masuk di fase-fase setelah bencana heboh-heboh itu. Jadi kita mulai dengan memberdayakan masyarakat dengan membuat namanya aquaponik. Di sana tuh kasusnya stunting, pekerja migran tinggi, lalu juga pekerja itu mereka bekerja di luar negeri terus pulang kembali setelah 2 atau 3 tahun tapi mereka nggak punya pekerjaan. Jadi kita membuat aquaponik, di bawah itu kolam ikan dan di atasnya itulah sayuran. Ini proses awal. Lalu kemudian dari target 5 ini ternyata 15 tempat terlibat gitu ya. Jadi ada masyarakat yang membantu sumbang bambu dan juga tenaga. Jadi kos buat itu beralih ke sana. Nah, ini di Papua namanya Bovendigul. Saya nggak tahu teman-teman tahu cerita Bovendigul. Bovendigul itu tempat di mana Bung Hatta dibuang di sana. Ini situasi Papua 2012. Saya di sana. Ini bikin pos Yandu bersama dengan Wahana Visi. Jadi kita kolaborasi dengan mereka dan kita dapat donor dari USAID. Lanjut Mas. Nah, tadi si kelas Pak Anang udah nulis ini ya, memang pasti akan ada gabungan. Ini adalah yang dilakukan modul bencana yang dilakukan oleh Persagi untuk teman-teman di lapangan, di mana ada kondisi normal dan kondisi tanggap darurat yang bisa teman-teman lakukan gitu ya. Fungsi dan tugas seperti apa ini bisa dipelajari, dan yang pasti akan sedikit berbeda situasinya saat normal dan juga saat darurat bencana. Lalu prinsipnya adalah yang kedua, buat aspek intervensi gizi, ini teman-teman bisa baca lah ya. Saya nggak mau terlalu banyak. Lanjut Mas, Mbak. Nah, ini adalah di mana intervensi itu harus melibatkan masyarakat dengan dapur umum, ada fasilitas kesehatan yang berjalan dengan baik, melibatkan dinas kesehatan, lintas sektor, nanti akan ada pengungsian, pemukiman, puskesmas, rumah sakit gitu ya, dan juga ada rencana bencana tanggap darurat gitu ya, ada RHA, ada RNA, ada pengumpulan data profil gizi yang terdampak, apa yang dikumpulkan gitu ya, termasuk kebutuhan buat kelompok rentan. Kelompok rentan itu adalah ibu hamil, bayi, balita, anak-anak, dan juga lansia. Nah, lalu kemudian modul yang kita buat kemarin bersama-sama dengan Pak Anang, Mas Aji, Mas Asep gitu ya, dia dari Kemenkes, tapi karena di Profesi Gizi, membantu depan bencana, lalu juga ada Pak Yusriga, BNPB, beliau juga terlibat dalam proses pembentukan ini, dan ternyata kita menyampaikan usia umur volunteer ataupun teman-teman lapangan itu kita dikomplain karena sebaiknya jangan 40 maksimal gitu. Itu susah sekali, sehingga kita perpanjang sampai umur 55 tahun. Nah, dasar-dasar ini kita gunakan sebagai sarana bahwa lapangan itu harus persiapan gitu ya. Saya Jasmani Rohani punya surat tugas, punya pengalaman, punya pendidikan minimal dari 3 gizi,
kita mampu berinteraksi dengan pihak lain. Nah, jumlahnya pun kita diskusikan kepada DPP dan juga provinsi tentang minimal tuh harus kirim berapa orang. Jadi tidak pernah sendirian gitu. Lanjut. Nah, ngapain tugasnya di sana gitu ya. Kalau tadi saya sampaikan hanya gambar-gambarnya dilihat enak gitu ya. Saya belajar bahwa intinya adalah kegiatan ini dijalankan dengan baik sesuai dengan kebutuhan masyarakat gitu ya. Pelayanan makanan massal, makanan buat di dapur umum, buat dia tertentu, penyuluhan gizi, status gizi, distribusi MPASI gitu ya. Lalu pelayanan gizi puskesmas, di rumah sakit, di kabupaten gitu ya. Ngapain aja gitu ya, ya itu bikin menu gitu ya. Ini yang kemarin tidak muncul, nanti mungkin Bu Tini bisa cerita sedikit, kenapa tidak bisa kita keluarkan menu 10 hari buat mereka. Lalu bagaimana menghitung kebutuhan gizi? Nah, inilah teman-teman gizi, teman-teman muda yang tahu bagaimana berhitung kebutuhan massal, personal, maupun juga kemampuan untuk melakukan pengukuran antropometri serta penilaian kelompok rentan. Bikin penyuluhan gizi, bikin distribusi MPASI dan ibu hamil, dan bagaimana menyiapkan makanan cepat saji. Lalu pelayanan gizi di puskesmas itu bisa bikin media KIE, di rumah sakit sama, dan juga yang terakhir mungkin pelaporan itu harus jelas gitu ya, harus sampai ke pihak-pihak terkait gitu ya. Lalu selanjutnya Mbak, nah ini layanan harus dipenuhi, tadi kita udah bahas, karena sebagai persagi harus identitas gitu ya. Kenapa? Karena masyarakat selain buat publikasi, juga masyarakat juga perlu tahu siapa yang datang dan bantuin mereka. Gitu. Jangan sampai situasi tersebut tidak tercapai. Jadi ke lapangan tuh bawa apa ya? Tadi udah nyiapin menunya, harus saya bayangannya nyiapin apa sih? Bawa DKBM, bawa penuntun diet, bawa alat ukur, ada media KIE, ada bawa spanduk. Kita udah bikin buku saku, silakan dikomentari, dijadiin PDF, kita sebar, jadi tidak di hard copy lagi, itu minimize buat percetakan, bawa laptop dan kamera juga hati-hati gitu ya, dan HP juga sama gitu ya, gitu kira-kira. Nah, terakhir mungkin tentang pelaporan. Laporannya bagus bagaimana ya, itu minimal ada menceritakan tentang profil daerah, masalahnya apa, kegiatan apa saja, lalu kemudian logistik dan sarana pelayanannya, bagaimana rencana tindak lanjut kegiatan tersebut. Jadi proses pengiriman tenaga juga harus bertemu, jangan main tinggal gitu aja. Jangan lupa dokumentasi, foto dan juga video. Nah, kaitannya dengan pandemi gitu, saya ngapain selama pandemi udah hampir 3 tahun ini ya? Saya masih tetap kerja, bikin program dari konsultasi, saya masih ngajar, bahkan 2020 saya bantuin teman-teman Lubu Utara buat bencana gitu ya, banjir, NTT juga sama, saya masih ngajar, saya mengajar jadi ini beberapa, jadi konsultan, istri saya jadi psikolog, dan juga lagi sekolah dia di Belanda. Lanjut Mas, Mbak. Nah, ini situasi saya di pandemi ngomongin bencana gitu ya. Jadi waktu itu Juni 2020, kira-kira teman-teman, saya nggak tahu gimana, dia datang ke teman saya minta tolong Mas, gimana caranya bikinin PMBA gitu. Kami nggak tahu PMBA itu apa gitu. Saya ngomong dengan persagi sangat oke. Ribet nih kayaknya. Udahlah kita potong kompas. Akhirnya mulai diajar pelan-pelan untuk bikin dapur PMBA, diajarin apa aja yang dilakukan dan diperbuat, dan membantu untuk mengirimkan dokumentasi. Baru Desember 2022 kemarin, ini sudah mulai kelihatan hasilnya, bahwa penyintas kemarin itu udah dipindahkan rumahnya. Jadi butuh 2 tahun gitu ya. Pandemi, waktu 2 tahun mereka tidur di tenda dan segala macam. Nah, saya nggak kebayang nanti nih Cianjur bagaimana prosesnya. Kenapa kita selalu bencana selalu gagap gitu ya. Gagap untuk mengatasi masalah-masalah ini. Berikutnya lagi, saat kita ngomongin mau bikin mengkapasiti teman-teman di lapangan, ternyata udah kejadian duluan Cianjur, barulah kita udah bikin kita ada rencana bikin pelatihan buat teman-teman ahli gizi gitu ya. Saya, Pak Anang, Pak Asep gitu ya, Pak Yus, dan juga Pak Aji gitu ya, dan Pak Utih, maaf ketinggalan Pak Utih, bikin ini gitu ya. Lalu buku saku ini kita bikin berdasarkan gambaran, ada banyak buku
buku yang sudah ada gitu ya, ini punya UNICEF dan juga Kemenkes, dasar kita Kemenkes, ini sebagai dasar kita buat buku saku yang kecil itu. Dan dengan mempelajari mata hal ini sebenarnya bisa. Alhamdulillah puji Tuhan 300 orang ini daftar gitu ya, ikutan webinar, dan sampai hari ini itu sudah ada 308 ahli gizi yang bergabung di dalam WA Group. Jika berkenan untuk gabung, monggo silahkan, kita ngobrol dan belajar banyak tentang gizi bencana. Lalu itu lanjutnya dengan Pak Oki, saya masih komitmen untuk memberikan bantuan makanan, baik itu gizi, sayuran dan buah buat mereka. Awalnya sih April 2020 cuma 1.000 paket, tapi sampai dengan bulan kemarin sudah ada 93.000 paket diberikan buat masyarakat di Jakarta dan Banten setiap minggunya untuk mereka gitu ya. Siap 10 menit Mbak Yeni, aman. Nanti 5 menit jatuhnya Bu Tini. Saya masih ngajak online, lanjut anak-anak ini, lalu kemudian selanjutnya Mbak, saya bikin kebun gizi, saya nulis, saya baca, bikin buku, ngorganisir teman-teman ahli gizi untuk bikin hari gizi nasional, hari kesehatan nasional tahun lalu gitu ya. Saya bikin kelas pemberdayaan masyarakat di sekitar rumah saya. Lanjut, selama fase tanggap darurat Cianjur saya ngapain gitu ya. Saya hampir setiap malam mengikuti teman-teman DPD Persegi Jawa Barat untuk ikutan Zoom meeting gitu ya, mendengarkan bagaimana teman-teman berjibaku di lapangan. Saya nggak ke lapangan lagi. Saya berusaha mengambil peran yang berbeda saat ini. Tapi saya juga melihat teman-teman saya di Cianjur, kader-kader pemilihan saya dulu itu kena dampak, dan mereka saya organisir untuk membantu di masa awal untuk bencana Cianjur. Lanjut, lalu kemudian saya mengontak DPC Persegi Cianjur, ya saya kontak DPP, nggak punya nomornya, akhirnya saya cari sendiri, dan dapat kebetulan ada teman kuliah saya di sana, dia membantu menceritakan, ngirimin dokumentasi foto, ya udah saya bantu rangkum, saya posting, saya kirimin bahwa ini teman-teman Gizi Cianjur melakukan pelayanan kegiatan gitu ya. Bahkan jika teman-teman tidak sibuk, selanjutnya saya mengundang besok kalau mau datang tentang acara tahun tentang volunteer, saya ada di Amerika, Jakarta tanggal 21 Desember, setengah 5 sampai dengan 6. Dan yang kedua, kalau mau jadi volunteer bisa bantuin Pak Oki di Sulawesi Selatan di Maros. Ini akan launching baru lagi. Terakhir mungkin kira-kira tantangan kita seperti ini gitu ya. Sebagai pekerja kemanusiaan, baik itu sebagai ASN atau pegawai swasta, kemudian dosen, guru, apapun itu gitu ya. Kasihlah waktu sedikit buat mereka. Banyak pertanyaan, saya bagaimana bisa membaginya ya? Saya punya cuti 24 hari dalam 1 tahun. Itu kadang suka nggak habis. Jadi saya pakai untuk datang ke lokasi-lokasi tersebut selain dengan keluarga gitu ya. Lalu kita akan ada di digitalisasi, udah mulai berjalan sampai dengan hari ini. Maka kita bikin kegiatan bisa diikuti oleh 500-an orang gitu ya. Lalu individual itu udah mulai muncul, bodo amat gitu ya. Maaf, belum. Lalu kita harus punya kesehatan fisik dan mental. Lalu kita belajar mau pemilu tahun depan, sudah ada isu soal keyakinan beragama, tolong dipahami, didampingi daerah layanannya, dan juga bagaimana menciptakan pensiun yang bahagia buat teman-teman nanti kalau yang sudah akan pensiun. Terakhir, ini kontak saya. Kalau mau mengontak silahkan, nomor telepon ini bisa lewat sosial media juga, Oki Setiarso. Dan terakhir mungkin saya minta kesediaannya Ibu Tini atau Pak Agung kalau misalnya ada untuk cerita sedikit, boleh di invite Mbak Bu Sri Sudartini. Monggo Ibu. Ya, terima kasih Pak Oki. Saya izin ikut sharing sedikit. Tadi Pak Oki dan Pak
Mas Anang sudah menjelaskan detail bagaimana teori dan prakteknya. Nah, kebetulan saya dan teman-teman DPD Gizi ini sampai saat ini masih punya posko pelayanan PMBA di Cianjur sesuai dengan penugasan karena kita diberi tugas oleh pusat krisisnya di Cianjur untuk mengawal di 3 desa, Ciender, Bunisari, dan Jambudipa. Nah, ini yang disampaikan oleh Pak Anang dan Pak Oki betul bahwa ketika ini adalah pertama kali saya terlibat dengan penanganan gizi bencana gitu ya. Yang harus kita siapkan itu adalah memang kekuatan tim. Nah, kebetulan kalau kami murni voluntary. Jadi personil yang terlibat di dalam pelayanan itu semuanya adalah teman-teman nutrisionis dari seluruh kabupaten kota. Jadi kami itu juga effort sendiri untuk bisa melibatkan teman-teman 27 kabupaten kota terlibat. Namun karena saya tiap hari dengan teman-teman Pak Oki dan lain-lain juga melakukan evaluasi dan komunikasi, jadi kuncinya itu komunikasi, itu menjadi penting. Akhirnya semua merasa bahwa mereka harus berbuat. Alhamdulillah sampai dengan besok masa tanggap bencana akan berakhir di tanggal 20, kami full tim. Jadi tiap hari itu selalu ada petugas yang hadir dan itu dari teman-teman Persagi DPC. Jadi kami gabungan DPP, DPD, dan DPC itu karena walaupun lokasi kami dengan Mas Oki berbeda, lokasi pelayanannya, tapi prinsipnya kita bergabung di dalam DPC Persagi begitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, tantangan berikutnya adalah ketika pertama kali kita hadir di sana, Pak Oki dan teman-teman, kita kan PMBA itu namanya juga PMBA, menyelenggarakan makanan dari apa yang sudah ada, yang dikonsumsi oleh orang dewasa. Nah, maka mitra kerja kita adalah tentu dapur umum, Tagana yang menyelenggarakan. Tagana yang menyiapkan itu rata-rata sehari dia menyiapkan 4.000 nasi bungkus. Dan kami melihat apa sih sebetulnya makanan yang ada yang bisa kami olah. Kebetulan kami mendapatkan dapur umum yang bagus, artinya yang makanannya sedikit banyak bisa kita olah. Karena ada beberapa dapur umum juga yang memang ternyata tidak sama Pak di dalam pengelolaannya. Jadi tantangannya adalah ketika kita memberikan PMBA di lingkungan bencana, kita harus memastikan mitra kerja kita itu mengerti juga bahwa hak hidup atau hak pelayanan dasar bagi kelompok bayi balita menurut siklus umur itu juga ada. Nah, kalau kita tidak hadir di warung kondang itu, maka bayi dan balita itu keleleran tidak akan mendapatkan makanan. Kenapa? Karena yang disiapkan oleh dapur umum itu murni makanan yang sangat biasa, gitu kan. Nah, jadi ini menjadi tantangan kedua bahwa kita harus membuat. Jadi ketika dikatakan bahwa bikin siklus menu, maka kita harus advokasi pada dapur umumnya. Karena mereka pun menggunakan makanan yang ada. Yang ketiga, kita juga harus menghitung berapa sih asupan gizi. Karena walaupun dengan begitu kita tetap memiliki asupan gizi. Jadi kita di sana menghitung, melakukan pemorsian, menghitung zat gizi atau nilai gizi yang masuk, melakukan koordinasi. Yang paling penting adalah kita hadir di situ pada tanggap darurat, memberikan pendampingan kepada kader, kemudian pengurus desa, dan juga para ketua PKK dan tim penggerak PKK untuk kita delivery apa yang ilmu kita dari Jawa Barat dan juga dari beberapa provinsi lain, kami mengisi dengan buah dan sayur. Karena di dapur umum itu sangat minimal sekali yang namanya buah, bahkan tidak ada. Jadi kami memberikan mereka paket buah 2 hari sekali. Untuk ibu lansia kami memberikan paket snack-snacknya untuk cemilannya, dan untuk bayi balita kita menambahkan makanan pendamping ASI karena memang itu juga diperlukan. Nah, mungkin itu beberapa hal yang paling penting, yang harus dilakukan adalah tahap persiapan, yang kedua tahap pelaksanaan kita harus berkolaborasi, tahap ketiga adalah persiapan exit strategi ketika tanggap darurat itu berakhir. Nah, teman-teman, saya masih berada di wilayah bencana sampai dengan tanggal 20, dan insya Allah juga kita akan terus melanjutkan pelayanan kita dengan koordinasi dengan DPC Cianjur. Barangkali nih jika ada yang berkenan untuk bisa bergabung atau mau bergabung dalam donasi, silahkan kontak Pak Oki saja. Nanti biasanya kami dibantu oleh Pak Oki dan Pak Anang untuk bisa mendapatkan sumber daya anggaran untuk membantu mereka jauh lebih banyak lagi. Itu saja mungkin Pak Oki, mohon maaf saya juga tidak terlalu bisa banyak. Makasih Bu Tini. Ya, sama-sama. Ya, Mbak Fanis dipersilakan. Saya serahkan
mic dan waktu berikutnya ke moderator.